Bukan lagi ke taman asmara, rasa sakram salah esok awan wengi tansah beda ati, rasa sakram salah esok awan wengi tansah beda ati. Asmoro, tepuk tangan untuk The Transporter Band. Terima kasih. Yes, ini ada yang beda dengan vokalisnya. Biasanya mereka berseragam, nggak tahu ini agak nggak kompak kan hari ini. Karena hari ini beliau selain sebagai vokalis bintang tamu juga jadi bintang tamu saya hari ini. Oke, baik Pak Ayat, monggo kami persilakan untuk langsung duduk. Wow, ganti baju dulu nih ya kan. Dan apa kabar dulu saya sapa pemirsa yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Kabar baik, mudah-mudahan hari ini sudah berada di penghujung minggu lagi nih. Kita sudah ada di hari Jumat di jam 3 sore, berarti saatnya kita bareng-bareng ngobrol lagi dalam Rebuk Transportasi yang merupakan kerjasama dengan Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Hari ini yang mau kita obrolin ini terkait dengan, ini kayaknya kita boleh bangga nih, boleh agak-agak sombong dikit ya kalau misalnya lagi di telepon temen atau lagi whatsappan dengan temen gitu. Sorry, gue lagi di KRL. Waduh, emang Jakarta doang yang punya, Jogja juga ada loh. Kereta api listrik. Nah, seperti apa sih sebenarnya? Nah, kalau kita berbicara mengenai mengurangi beban lalu lintas di jalan raya, kita sudah tahu ya bahwa jalan rayanya tuh segitu aja, nggak ada perubahan, nggak ada pertambahan, ya lebarnya segitu, panjangnya segitu, udah. Nah, gimana sih caranya untuk mengurangi kepadatan yang ada di jalan raya? Nah, ini salah satunya Kementerian Perhubungan Republik Indonesia mengembangkan moda transportasi, tentunya kereta api, kereta rel listrik ya, di daerah istimewa Yogyakarta. Ini pertama kali yang akan dijalankan rute mana, kemudian keunggulannya apa saja, nanti akan kita bahas lebih banyak lagi. Tadi Pak Ayat sudah hadir di sini, Bapak Sumaryoto SEMSI, Kepala Bidang Angkutan dari Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih Pak Ayat sudah hadir di sini. Nanti kita akan tanya-tanya nih sebenarnya secara umum tuh rencananya kan seperti apa sih dari Dinas Perhubungan. Kemudian juga masih ada dua tamu saya. Yang pertama saya akan panggilkan adalah beliau Kepala Subbag Tata Usaha Balai Teknik Perkeretaapian kelas 1 wilayah Jawa bagian tengah. Ini karena panjang banget saya harus baca supaya nggak salah. Ada Bapak Gunadi Raharjo ST. Silahkan Pak Gunadi, monggo. Iya. Selamat datang Pak Gunadi. Silahkan, boleh pilih tempat duduknya tapi jangan yang sebelah sini, ini sudah setik nih. Oke, Pak Gunadi sudah ada di sebelah, kemudian masih ada satu lagi. Beliau adalah Senior Manager Angkutan Penumpang. Ya, ini dari PT Kereta Api Indonesia Daob 6 Yogyakarta. Ada Bapak Rustono, Senior Manager Angkutan Penumpang. Ya. Monggo silakan Pak Rustono. Ya, monggo. Iya, sudah ada 3 ya. Monggo silakan Pak Rustono. Siap. Nah, ini sudah jadi satu grup. Saya di sini sebagai jurinya. Karena kalau grup apa namanya? Kalau cerdas cermat kan cuma 3 ya. Jadi saya di sini pendampingnya nih. Yang ngasih soal saya gitu hari ini. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Luar biasa, semangat semua ya. Hari ini kita mau ngomongin tentang kereta rel listrik. Waduh, boleh seperti tadi saya di awal gitu saya bilang kayaknya seru ya kita bisa. Oh, sorry kita lagi di KRL nih gitu. Karena kan awal-awalnya cuman ada di kota besar, di Jakarta gitu ya. Ternyata kita juga punya hari ini. Saya mau ke Pak Oyot dulu nih. Pak Oyot, secara umum rencana pengembangan dari transportasi itu seperti apa sih khususnya di moda Ya, transportasi sebetulnya ini? kami sejak tahun 2015 sebetulnya sudah melakukan kajian Iya. terkait dengan perkeretaapian di daerah istimewa Yogyakarta. Iya. Yang kemudian diterbitkan peraturan gubernur nomor 8 tahun 2017 tentang perkeretaapian provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Yang sebetulnya prioritas utama sebetulnya yang menuju bandara. Oke. Bandara baru di Ya, Kulon Progo. Kemudian reaktivasi Utara Selatan untuk mendukung KSPN Borobudur Ya. sampai di Bantul, Samas. Oh iya. Dan sebetulnya tahun kemarin juga
sudah di follow up oleh Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Perhubungan Kereta Api ya, untuk melakukan kajian juga DET. Dan memang dari Pergub itu kita sifatnya tahap awal adalah koordinasi, melakukan studi. Ya, ya. Kemudian di dalam studi itu juga ada trase baru yang benar-benar baru. Ini maksudnya jalan baru gitu? Ya. Oke. Bikin studinya baru. ada sih trasenya. Oke. Itu dari Bandara YIA Ya. sampai dengan Parangtritis. Oke. Ya, Dari itu Kulon Progo, trasenya ya. Parangtritis, oke. Lewat jalur selatan. Ya, ya. Ya memang waktu itu konsepnya paralel dengan JJLS. Oh iya, jalan Ya, yang baru sehingga, juga ya. lahan sudah kita kuasai semua, sehingga tinggal bangun di situ. Ya tentunya ini harus berkolaborasi juga dengan Kementerian Perhubungan. Betul. Dari hasil studi itu dulu sudah kami sampaikan juga ke Kementerian dan sudah di follow up, baik yang kereta bandara maupun studi lanjutan utara selatan. Oke, oke. Itu yang sudah kami lakukan. Dan terima kasih sekali Kementerian Perhubungan telah membantu pemerintah daerah ya dengan tindak lanjut kereta bandara yang mudah-mudahan di pertengahan tahun depan Iya. bisa beroperasi ya. Oke, jadi ini sudah ada nih, udah kelihatan nih relnya ya. Iya. Sudah Iya. tinggal tunggu aja besoknya. Oke, baik. Jadi 2021. Ini kalau ada angka 1 nih berarti awal, katanya sih begitu. Mudah-mudahan awal yang baik ya tahun depan ya. Amin. Oke. Nah, kalau berbicara mengenai kereta api, kalau tadi itu kan rencananya nih, Pak, saya mau ke Pak Rustono dulu nih ya. Kalau tadi kan rencananya secara umum gitu. Nah, ini kalau kondisi terkini transportasi di perkereta apian seperti apa? Maksudnya rutenya, kemudian apa namanya, jumlah penumpangnya, jumlah kereta yang beroperasi gitu. Seperti apa? Baik, terima kasih. Jadi untuk kondisi terkini Bu ya, perkeretaapian khususnya di Daup 6 Yogyakarta, yang mana wilayahnya itu meliputi Kutarjo sampai Sragen ya, terus ke utaranya sampai Ngoprak. Jadi memang kita ketahui bersama bahwa mulai sekitar bulan Maret ya, itu kan memang kita memasuki musim pandemi. Nah, termasuk juga itu akan berpengaruh signifikan sekali dengan kondisi okupansi dan jumlah frekuensi perjalanan kereta api, termasuk di Daup 6. Jadi memang setelah bulan Maret itu memang kita untuk secara okupansi ya, secara volume itu memang ada penurunan yang sangat signifikan. Jumlah penumpangnya ya turun drastis ya? Itu hanya sekitar 20%. Jadi nggak perlu ada peraturan pun udah nggak masalah ya? Ya karena memang waktu itu kan nggak perlu diatur 50% pun nggak masalah karena yang naik cuma 20% ya. Ya, jadi memang waktu itu kan masih ada pembatasan orang bepergian dan sebagainya. Tapi setelah bulan Juni sudah setelah adanya aturan transportasi yang harus mensyaratkan protokol dan sebagainya, itu sudah mulai tumbuh. Sudah mulai tumbuh, mulai Juni, Juli, Agustus sudah growth-nya udah bagus. Jadi kelihatannya setelah adanya aturan mobilitas itu sudah dilonggarkan, tapi dengan syarat aturan yang cukup ketat itu kelihatannya sudah mulai tumbuh. Dan sekarang juga sudah mulai tumbuh sekitar sudah 40%-an. Nah, dari jumlah kereta yang jalan pun juga kita sudah sekitar 30%. Volume pun juga sudah mulai naik, sekitar 40% dari kondisi normal. Kalau pada hari-hari biasa itu kondisi normal, frekuensi perjalanan itu bisa sampai 138 kondisi normal ya. Nah, kalau sekarang itu sudah jalan sekitar 30 sampai 40 frekuensinya. Jadi sudah mulai mendekati normal lah. Ya, mudah-mudahan nanti growth-nya semakin positif Bu ya. Dengan adanya mudah-mudahan
pandemi ini segera berlalu. Betul, betul. Oke. Jadi semakin banyak masyarakat yang menggunakan moda layanan transportasi, terutama kereta api gitu ya. Betul. Oke, apalagi sekarang akan ada kereta rel listrik. Nah, seperti apa selengkapnya? Nanti saya juga ingin tanyakan terkait dengan hal ini berkaitan dengan apa yang menjadi bahasan kita, yaitu era baru kereta api listrik di daerah istimewa Yogyakarta. Apa sih sebenarnya yang menjadi landasan untuk pengembangan rel kereta api listrik ini? Setelah yang satu ini tetap bersama kami tentunya dalam Rebut Transportasi. Ya, Anda masih bersama kami dalam Rebuk Transportasi kerjasama dengan Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang ingin bergabung dengan kami silahkan. Kita bisa ngobrol bareng di sini. Tema kita adalah mengenai era baru kereta api listrik di Daerah Istimewa Yogyakarta. Mungkin ada beberapa dari Anda yang sering bertanya-tanya gitu ya, bahwa ternyata begitu lewat perlintasan kereta api kok banyak tiang-tiang lancang ini dan mau dibikin apa sih? Nah ini loh, ternyata ada jalur kereta api listrik di Daerah Istimewa Yogyakarta dan awal mulanya nanti akan melayani rute Jogja Solo ya, Jogja Solo. Nah ini kalau ke Pak Gun dulu nih, apa sih sebenarnya yang menjadi dasar alasannya pengembangan jaringan kereta api listrik di DIY? Ya, baik. Mungkin tadi sejalan dengan yang disampaikan Pak Kabid ya, terkait dengan KSP Borobudur, di mana sebagai destinasi super prioritas. Yeah. Di Jogja ini kan jadi kawasan yang memiliki potensi wisata yang tinggi. Yeah. Nah tentu perlu didukung dengan transportasi yang bisa memberikan aksesibilitas dan konektivitas. Okay. Di antaranya salah satunya tadi sudah disampaikan akses ke bandara. Yeah. Kemudian juga tentu untuk mendukung pariwisata untuk bisa mencapai akses ke tempat-tempat wisata adalah angkutan kereta api, kereta api perkotaan. Kereta api perkotaan yang tentu bisa sesuai RIPNAS nih, sesuai rencana induk perkeretaapian itu adalah yang hemat energi dan ramah lingkungan. Maka pilihannya tentu KRL ini bisa memberikan hal tersebut. Karena dengan listrik itu. Jadi awal mulanya itu karena lebih murah. Tidak berasap dan tidak bising. Oh gitu, tidak berasap, tidak berisik. Banyak sebenarnya, keunggulannya lebih banyak. Ya, kalau lebih murah nanti hitung-hitungannya ada. Artinya dari efisiensi biaya, karena ini menggunakan sumber daya listrik dan kapasitas lintasnya tentu bisa ditingkatkan dan bisa mengangkut jumlah penumpang yang lebih banyak. Tentu berapa persen sih? Lebih banyak berapa persen daripada kereta api yang ada saat ini? Ya artinya kalau dari lihat jumlah dari KRD saat ini bisa menampung sekitar 700 penumpang saat ini. Sekali jalannya 700 penumpang. Ya artinya kapasitasnya kan kalau dari segi ini ya, segi desainnya kan tempat duduknya kan hanya di kiri kanan samping. Artinya bisa menampung jumlah penumpang. Kalau yang KRD kan kalau nggak salah itu tempat duduknya masih banyak tempat duduknya. Jadi bisa memberikan kapasitas yang lebih besar kalau untuk KRL. Oke, nanti tempat duduknya seperti apa nih yang di KRL ini nanti? Yang di samping, Mbak. Samping gitu, ada depan gitu? Ada depan. Oh, jadi itu lebih banyak ya. Oke, nah terus progresnya sejauh ini seperti apa pembangunan jaringannya sendiri? Kalau jaringan ini Jogja Solo, kita sudah sejauh kurang lebih 60 km. Jaringan sudah, kemarin sudah diuji coba sampai stasiun Gawok. Kita mungkin melanjutkan nanti stasiun Purwosari sama stasiun Solo Balapan yang masih kurang perapian dan instalasi. Kemudian nanti kereta api listrik ini disuplai dari ada 8 gardu di 8 stasiun. Kemudian juga itu disuplai dari PLN ada 5 gardu. Sejauh itu. Oke, sejauh itu progres perkembangannya ya. Oke, nantinya akan ada berapa kereta api listrik sih, Pak Gun? Kalau kereta api listrik nanti kemungkinan ada 10 transit. Ada 10 apa sampai namanya? nanti Rangkaian. 10 rangkaian atau 10 ini? 10 transit itu satu transit itu ada 4. Jadi kalau untuk perjalanan mungkin digandeng dua transit. Jadi ada satu transit ada 4 kereta. Jadi satu rangkaian ada nanti ada 2 set itu ada 8 rangkaian. Oke. Pak Oyot, melihat ini semua, kalau dari sisinya Dinas Perhubungan sendiri, pergerakan penumpang angkutan umum di moda kereta api seperti apa sih Jogja Solo ini? Ya sebetulnya kalau
minat masyarakat itu banyak ya. Untuk moda transportasi kereta ya? Iya, Oke. karena masyarakat itu sekarang sudah lebih menghargai waktu. Oke. Karena kereta ini dipandang yang lebih tepat waktu ya? Iya, Oke. kereta itu lebih tepat waktu Iya. dibanding dengan moda darat yang lain. Iya, iya. Karena dia tidak terhalang apapun. Betul, punya jalur sendiri Iya. soalnya. Makanya kadang tiket kereta itu yang eksekutif itu mungkin bisa lebih mahal dari pesawat ya. Kadang-kadang gitu. Saking. Itu pun juga dibeli Iya, karena iya. lebih nyaman, lebih tepat waktu. Iya, iya, iya. Lebih safe Pak ya. Ya, lebih safe. Oke. Karena masyarakat itu sekarang sudah mulai pinter. Mhm. Dia pertama kalau di negara-negara maju itu yang diutamakan adalah safety. Ya, aman ya? Ya, kemudian dampak lingkungannya. Oh iya, itu. ramah enggak? Nah, mudah-mudahan Indonesia ke depan juga seperti itu. Dia mengedepankan seperti bukan murah, tapi aman. Aman, oke, oke. Ya. Kalau animo masyarakat cukup bagus Oke. untuk kereta api. Kalau KRL sendiri selain di Jakarta, di Jogja di mana lagi sih sebenarnya ada? Wah, ini beliau yang tahu. Di mana lagi, Pak? Di mana? Kalau KRL jenis ini, jenis yang LA di atas, listrik di atas, Oh, ini mungkin beda-beda baru jenisnya ya? KRL untuk suplai listrik itu ada di atas, Aha. terus ada istilahnya tertrail Iya. itu di samping itu sudah ada di LRT misalkan MRT Jakarta. Jadi Oh, kalau yang oke. jenisnya di atas ini mungkin selain Berarti kalau kita di atas nih? ini di atas, Oh, di atas. listrik atas di atas. Hmm. Jadi kalau yang di luar, yang listrik yang di atas ini mungkin baru hanya ada yang di luar Jabodetabek ini ada di Jogja ini. Di tempat lain belum ada? Di tempat lain belum ada, Baru di Jogja ini? baru di Jogja. Oh, oke, baik. Gue pengen tahu juga gitu, ternyata ada yang di atas, ada di bawah. Taunya ya kereta api listrik ya udah itu aja, ternyata ada macam-macam ya. Ya, kalau kabelnya di atas, ya. Mbak Vera perlu nyoba besok. Iya dong. Kapan Pak mau dioperasionalin ini? Oke, jadi seperti apa rencana operasionalnya nanti kereta api KRL ini? Saya ke Pak Tono dulu nih. Gimana Pak Tono? Untuk pengoperasiannya. Jadi untuk pengoperasian KRL Bu ya. Jadi Ya, rencananya nih, Ya. rencananya. Jadi minimal itu nanti untuk frekuensi itu sama seperti perjalanan Kapramek yang sekarang. Oke. Nah, di situ kita ada 21 perjalanan ya. Nah, kelihatannya nanti untuk di tahun 2021 mudah-mudahan itu bisa kita tingkatkan lagi headway-nya. Karena kalau untuk pakai sistem listrik kan dari sisi akselerasi itu bisa lebih cepat gitu. Oke. Ya, tadi mudah-mudahan itu frekuensi atau headway-nya bisa ditingkatkan lagi. Tuh. Nah, terus seperti untuk animonya seperti disampaikan tadi bahwa untuk kereta perkotaan itu memang sudah menjadi idola ya. Iya. Jadi seperti Jogja Solo, koridor Jogja Solo itu memang penumpangnya kan prameker gitu kan. Iya, iya. Itu Itu ada komunitasnya loh ini. ada komunitasnya betul. Ya. Iya. Jadi itu pada saat kondisi normal itu sudah mencapai sehari sampai 12.000, 13.000. Penumpang. Ya. Nah, kondisi sekarang aja karena kan mungkin masih ada pembatasan ya. Iya, Jadi iya. kegiatan pun juga masih dibatasi tapi untuk penggunanya sudah mulai meningkat sebenarnya. Sehari rata-rata sudah bisa mencapai 4.000, 5.000. Jadi ini memang kalau melihat ke depannya itu Iya. potensinya itu sangat besar. Iya. Dan untuk KRL sendiri nanti rencana akan ada penambahan tempat berhenti. Nanti ada ada 4 stasiun lagi yang rencana akan sebagai perhentian KRL itu ya. Oke. Selama ini stasiun mana aja sih pemberhentiannya tuh? Kalau sekarang ini kan baru 7 ya. 7, mana aja Pak? Itu mulai dari Dari Jogja dulu nih. dari Jogja, Lebuyangan, Lebuyangan. Maguwo, Klaten, Iya. Purwosari, Iya. terus sampai Solo ya. Oke. Nah kalau untuk KRL itu rencana kan nambah 4 lagi di Serowot, Prambanan, Ceper. Ya, Jadi 11 nih nanti ya? ya ada 11. Ada 11. Ya, Oke. itu. Ya karena diharapkan dengan adanya KRL itu nanti bisa berdampak ke mobilitas dan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah tersebut. Iya, iya. Jadi nanti pertumbuhan ekonomi atau mobilitas masyarakat mengikuti dengan berhentinya KRL di stasiun tersebut gitu ya. Iya. Mudah-mudahan itu bisa berdampak seperti itu. Oke, perbedaannya apa sih Pak KRL dengan kereta api yang sekarang berjalan? Mungkin masyarakat juga pengen ngerti gitu, ribet nggak besok naiknya? Apa lebih gampang atau gimana? Nah, nanti yang jelas di sistem tiketingnya. Oke. Jadi dengan adanya KRL itu nanti sistem tiketingnya menggunakan kartu multi-trip. Jadi itu mereka harus pakai kartu ya? Pakai kartu ya, nanti akan lebih efektif, lebih efisien ya.
Jadi itu seperti kita beli pulsa aja, Ya. nanti kita dapat kartu, nanti kalau habis kita tinggal ngisi aja. Nah, nanti pemakainya kita tinggal tapping aja. Tinggal top up Iya. tinggal ini aja. Ya, Di Mas? gate-nya. Di Oh, gate-nya kita cukup oke. tapping aja, nanti terus keluar kemana tap out lagi, nanti di Iya. situ akan transaksinya Oke. terjadi. Jadi udah nggak pakai karcis lagi nih ya? Enggak, Nggak yaitu pakai tiket lagi pakai ya? kartu itu. Oh, semua harus pakai itu. Ya, rencana seperti itu. Oke, baik. Tapi nggak tahu nanti dalam perjalanannya seperti apa karena butuh sosialisasi ya. Mereka kan kebiasa beli tiket dan segala macam gitu ya, Pak. Iya. Sebenarnya sih dari dari Calendly sudah sempat sosialisasi mengenai kartu multi tripnya. Iya. Itu ada edisi khusus kemarin kita launching sekitar 300, itu memang peminatnya banyak sekali. Oke. Nanti saya pesan satu deh, pengen aja gitu. Terus 2021 nanti Solonya naik kereta ya. Oke, Pak Gun, kelebihannya apa Pak Gun? Mungkin bisa disampaikan ke masyarakat KRL gini. Baik, kelebihan KRL dengan sistem konvensional yang biasa. Iya. Kalau KRL ini kan sistem traksinya dengan sumber dayanya dari listrik. Listrik. Jadi akselerasi dan deakselerasinya lebih cepat dari KRL biasa. Makanya kalau tadi efisiensi waktu ini bisa lebih, artinya Akurat ya. lebih cepat ininya. Iya. Jadi stop and go itu lebih cepat. Jadi karakteristik di angkutan perkotaan kan stasiunnya jaraknya dekat-dekat. Nah ini lebih jadi pas gitu. Tadi juga sudah disampaikan sebelumnya kan kapasitasnya lebih banyak. Oke. Kemudian ramah lingkungan tadi ya, terutama ramah lingkungan. Kalau dibanding konvensional itu ada polusinya, sedangkan ini kita meminimalisir ada polusi. Nah, ya mungkin itu kelebihannya, tapi ya dari kelebihan itu juga ada kekurangan. Iya. Kekurangannya kalau layanannya ini masih terbatas sesuai dengan jaringan yang tersedia. Jadi kalau LA ini baru dibangun Jogja Solo, ya kereta ini hanya bisa beroperasi di Jogja Solo daerah aja. Jogja Solo dulu. Oke. Kelemahannya hanya itu aja. Berarti banyak Kelemahannya, kelebihannya kan berarti. Ya, Lebih ramah lingkungan tadi pasti ya. lebih ramah lingkungan. Ya. Ya kalau dari efisiensi, tentu efisiensi biaya dan efisiensi waktu. Oke, baik. Mungkin itu Kelebihannya di situ ya. Ya. Nah, kalau berbicara mengenai kereta api listrik ini, pastinya apa ya, teman-teman juga butuh sosialisasi ke para penumpang gitu. Kemarin sosialisasi ini dilakukan oleh teman-teman dari Balai Teknik atau dari ini ya, teman-teman dari Daop 6 ya Pak ya. Itu banyak yang beri masukan nggak terkait dengan kereta api listrik? Mungkin mereka pernah di Jakarta dan segala macam gitu. Ada nggak masukan-masukan dari teman-teman gitu? Ya, jadi kemarin kita dengan tim sudah komunikasi, diskusi dengan komunitas pramaker. Jadi kita diskusi ya, pertama mereka itu sangat antusias. Oke. Antusias karena diharapkan dengan adanya KRL itu nanti mobilitas itu karena headway-nya semakin tinggi, maka mobilitas pun banyak pilihannya itu. Iya. Seperti itu. Nah, cuma di sini mungkin perlu adanya suatu sedikit perubahan habit ya. Iya. Kalau dulu itu mungkin pakai tiket kertas itu kan. Nah, ya. besok itu mungkin ya udah mulai harus mulai menyesuaikan ya. Pakai tapping dan sebagainya, mungkin juga yang pada saat pakai rangkaian pramak itu desainnya itu banyak tempat duduknya gitu kan. Iya. Nah, nanti kalau masih ada depan-depannya itu ya? ya Masih ada posisinya beberapa itu posisi. sejajar kalau Iya. desain tempat duduk pramek. Nah, kalau untuk pakai KRL ke depan itu kan menyamping. Jadi banyak yang berdirinya gitu kan. Nah, Oke. nah, Jadi itu muat mungkin lebih banyak gitu tadi. juga harus ya sedikit harus menyesuaikan gitu Iya. kan. Iya. Oke. Kalau di Jakarta selama ini kan memang kan rata-rata untuk kaum urban ya, jadi itu mungkin udah biasa mobilitas tinggi dan sebagainya. Nah, kalau di Jogja yang mudah-mudahan nanti bisa segera menyesuaikan ya. Oke. 2021-nya bulan apa Pak nanti kalau ini mau dioperasionalkannya? Nah, ini sementara masih uji coba dulu. Oh, Nanti oke. kalau sudah siap 100% ya, Pak, nanti iya. bisa dioperasikan. Oke, nanti tunggu kabar berikutnya lah pokoknya gitu ya. Siap. Baik, nanti akan kita lanjutkan lagi obrolan kita dan Anda yang ingin bergabung dengan kami silahkan saja line telepon kami buka di 451666 451666. Era baru kereta api listrik di daerah istimewa Yogyakarta. Kami kembali sesaat lagi. Berhenti
rezentinya kan semakin Ya. sedikit. Nah, iya, iya. kalau di Jakarta kan kayak karyawan kan Apa salahku, apa dosaku, kowe lunga ninggalke mergo kahanan uripku. Aku ra bakal cerita, aku sabar nerima, senajan ati iki ra kuat nampa, wis tak lilano. Jujur marang atimu, ojo salah karo isine atimu. Ojo mbok tutupi rasa tresnamu mung karo aku. Apa mergo kurang bondo kowe ninggal lunga, terus kowe oleh wong liya. Apa salahku, apa dosaku, kowe lunga ninggalke mergo kahanan uripku. Aku ra bakal cerita, aku sabar nerima, senajan ati iki ra kuat nampa, wis alilana. Jujur marang atimu, ojo salah karo isine atimu. Ojo mbok tutupi rasa tresnamu mung kanggo aku. Apa mergo kurang bondo kowe ninggal lunga, terus kowe golek wong liya. Apa mergo kurang bondo kowe ninggal lunga, terus kowe golek wong liya. Golek wong liya, golek wong liya, golek wong liya, golek wong liya. Ya, itu dia satu lagu dari teman-teman transporter kali ini yang punya ide dan punya mungkin pengalaman pribadi adalah Drummernya. Om Danang. Drummernya. Mana Om Danang? Gimana? Ini tadi dulu saya nanya, selak ini maksudnya apa? Keburu, kesusu, Sela. apa keselak? Itu maksudnya Atau selak sela. atau apa? Sela. Oh sela, oke. Ceritanya gimana? Pakai bahasa Jawa karena ini tadi bahasa bahasa Jawa, Jawa. kan? Kan bahasa Jawa loh Pak. Iya, Nggih, bahasa nggih. Jawa. Nggih, pripun? Ceritanya pripun iki, Bu? Ya ceritanya Basa Jawa. Wonten basa Jawa, basa Jawa. Nggih, Oh, nggih, nggih. basa Kita basa Jawa. Jawi nggih. ya ceritanipun itu jaripun basa lho. Kalau malah malah dalam lagi. Ini pengalaman pribadinya Om Danang ya? Aku lek ngomong basa Jawa angel banget. Ya boleh bahasa Indonesia lah lebih Jawa libur. wedok bener angel banget. Oh, oke. Pacaran Nggih. ora gelem jujur. Oh, Jadi waduh. jane seneng ning kita ora seneng. Oh, pura-pura Seperti ya. istri saya. Malah curhat nih.
Sela. Kalau Oke, nggak tahu Sela. dikira sulak itu. Oh iya. Sela Oke. maksudnya ya ini kesannya Ya, memang tidak jujur pada hatinya gitu ya. Jujur pada hati. Waduh, tapi kalau teman-teman ini bertugas jujur ya dari hati ya. Oh itu Alhamdulillah. Oke, tepuk tangan untuk teman-teman di transporter. Keren loh mereka tuh tadi di samping tugas mengemban tugas negara, mereka masih sempat-sempatin bikin lagu dan ya itulah nanti akan di ini bentuk apresiasi dari mereka ya. Baik, nah kita masih membahas terkait dengan era baru kereta api listrik di daerah istimewa Yogyakarta. Kalau rembuk transportasi itu lengkap banget, apa-apa dibahas, yang penting seru, yang penting asik, dan Anda juga bisa ikut bergabung dengan kami. Tapi sebelum kita lanjut lebih banyak lagi apa yang kita obrolin, ada satu video yang bisa teman-teman saksikan terlebih dahulu dan sudah siap untuk ditampilkan. Setelah video ini kita akan kembali untuk bahas lebih banyak lagi bersama 3 narasumber kami di studio. Baik, silakan. Monggo, Viti terlebih dahulu. Dalam rangka melayani angkutan massal lintas Jogja Solo, kereta api Prambanan Express atau Pramex akan digantikan oleh kereta listrik yang merupakan karya anak bangsa. Berkapasitas 700 penumpang dengan gerbong yang luas, nyaman, dan bersih, serta dilengkapi fasilitas AC. Kereta ini nantinya akan berhenti di 11 stasiun penopang. Dengan kecepatan hingga 90 km per jam, ditambah dengan layanan e-ticketing yang dapat mempermudah perjalanan. Dengan hadirnya KRL Jogja Solo ini, diharapkan dapat menjadi moda transportasi massal yang memudahkan masyarakat. Waduh, itu loh udah kelihatan ya kereta apinya ya, kayak gitu tuh. Jadi kalau misalnya nanti Anda memang trayek ini Jogja Solo dan sangat menghargai waktu dan ketepatan waktu, bisa lah besok menggunakan moda transportasi ini. Tadi sudah kelihatan seperti itu kereta apinya, dan kalau nggak salah itu tadi ada 2 model ya Bapak ya, kereta apinya itu. Dua model kereta api ya? 2 desain ya. 2 desain ya, Nah. istilahnya 2 desain Iya. gitu. Oke, jadi yang desain beda-beda ini negara atau gimana? Satu itu dari Inka, yang satunya dari Jepang lah. Oh Di gitu. ICR. Oke, baik. Nah, itu sebenarnya sudah ada uji cobanya, tapi nanti saya akan tanyakan lebih lanjut lagi. Pak Oyot tadi sudah melihat ada kereta apinya yang seperti itu tuh Pak. Jadi kedepannya kalau bayangannya dari Dinas Perhubungan nih, rencananya kan seperti apa untuk yang Jogja Solo ini saja? Ya, sebetulnya ada Ada penelpon Pak. Kita terima dulu penelpon yang bergabung. Halo, selamat sore. Prezid, Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Bapak? Dari Totok di Gambiran. Oh, iya, monggo Pak Tok. Baik, tema kali ini yaitu era baru KRL di Jogja. Iya. Sangat istimewa karena ada 3 hal yang ingin saya mintakan pendapat. Pertama, Ya. KRL ini merupakan brand baru dari era diesel ke era listrik. Tetapi mungkin KRL ini bisa dibedakan dengan dua tipe mungkin, KRL ekonomi dan KRL eksekutif. Jadi supaya tidak terkesan kalau yang pengen buru-buru ke Solo atau ke Jogja kemudian bercampur baur dengan khalayak, dia boleh memilih eksekutif yang mungkin lebih mahal. Kemudian yang kedua, dengan non tunai mungkin memang lebih bagus. Tapi bagaimana kalau yang tidak berlangganan? Jadi apakah bisa menggunakan non tunai sesaat, artinya seperti kartu garansi atau apa, kemudian nanti kartunya ditukar seperti di Jakarta. Dan yang kemudian ketiga, apakah KRL listrik KRL DIY ini juga pengurusnya atau manajemennya pernah melakukan kunjungan kerja atau studi banding ke Jakarta atau bahkan mungkin ke luar negeri. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Tata yang ada di Gambiran. Jadi ini KRL-nya ada eksekutif, ada ekonomi, kemudian yang nggak berlangganan pakai kartu seperti apa gitu yang ditanyakan ya. Terus sudah studi banding belum nih ke teman-teman yang lain yang punya KRL juga? Oke, nanti akan kita bahas satu-satu. Tapi saya mau jawaban Pak Oyot dulu nih dari pertanyaan saya tadi Pak Oyot. Gimana Pak Oyot? Betul, memang kita harus harus merespon ya keinginan masyarakat yang antusiasmenya sangat tinggi. Tinggi, iya. Menuju stasiun kan tentunya butuh waktu, butuh alat transport ya. Iya. Sehingga kami juga harus mendesain ulang jaringan transportasinya biar terintegrasi.
Kalau sekarang kan baru Maguwo. Maguwo itu kebetulan Trans Jogja kami itu kan mensupport stasiun Maguwo itu cukup banyak ya jalurnya. Ada 1A, ada 1B, 3A, 3B, kemudian ada jalur BTS yang baru yang dari Pakem itu sampai di sana. Saya kira masyarakat yang dari utara, dari timur, dari barat pun sudah bisa memanfaatkan stasiun Maguwo. Dan di sana juga bisa sebagai park and ride, orang bisa memarkirkan kendaraan cukup luas di sana sekarang. Bisa leluasa parkir di sana. Dan saya mengharap pada masyarakat, terutama yang dari luar, ya pakailah angkutan umum lah. Kalau terpaksanya bawa kendaraan pribadi, ya kalau bisa nggak usah masuk kota, karena macet. Mending parkir di bandara di Sucipto, bisa masuk dengan transportasi umum di situ. Iya, dengan moda kereta api nanti begitu udah masuknya nanti pakai Trans Jogja gitu ya. Gunakan aja kan, itu kemudahannya banyak sekali soalnya ya. Oke, nah kalau berkaitan dengan apa yang ditanyakan Pak Toto di Gambiran tadi, ada KRL eksekutif, ada KRL ekonomi. Kalau dari Pak Gun sendiri gimana menanggapi itu Pak? Kalau KRL ini kan kalau angkutan perkotaan sih seharusnya nggak perlu ada eksekutif pemisahan ya, perbedaan itu. Karena ini kan ya bukan jarak jauh, jadi dan jaraknya dulu deket-deket gitu loh, jadi nggak perlu ada eksekutif pemisahan eksekutif ekonomi. Kalau itu KRL nanti jarak jauh mungkin bisa terjadi seperti itu ya? Mungkin. Bisa ya, oke itu tanggapan dari Pak Agun ya. Kemudian kalau untuk yang kedua sendiri gimana Pak? Tidak berlangganan apa yang bisa dilakukan? Mungkin kalau operasi, langsung ke Pak Tono aja, Pak Tono nih sebagai senior manajer angkutan penumpang 26. Baik, jadi gini. Sedikit sebelumnya menambah apa yang disampaikan Pak Ayu tadi ya. Jadi untuk sementara memang KRL itu masih satu kelas ya, satu ekonomi. Nah, untuk yang menginginkan misalnya perjalanan kelas eksekutif ya antara Jogja Solo, sebenarnya kita sudah fasilitasi, sudah akomodir kereta eksekutif yang pakai tarif khusus. Jadi itu memang ada tarif khusus kereta eksekutif Jogja Solo. Mungkin bisa menggunakan kereta tersebut. Oke, tapi itu tetap jalan meskipun nanti KRL ada ya? Iya, masih tetap. Sekarang pun juga sudah jalan. Iya, oke. Soalnya kalau untuk eksekutif kan memang waktu berhentinya harus lebih sedikit kan. Iya. Kalau untuk yang KRL kan ya memang tujuannya itu per stasiun itu. Betul. Jadi kalau eksekutif mungkin hanya berapa stasiun yang diberhenti ya? Tapi sementara ini kita sudah sudah akomodir ya. Kalau untuk yang minat dengan perjalanan eksekutif Jogja Solo bisa menggunakan kereta eksekutif pakai tarif khusus. Oke, baik. Nah, ini kalau untuk penumpang, ini kan tadi kita sudah bahas bahwa ternyata harus butuh kartu ya. Menaiknya nggak pakai tiket lagi. Dan mereka yang tidak berlangganan nantinya nggak punya kartu seperti apa Pak? Ya, baik. Jadi ini sekalian menjawab pertanyaan yang ketiga, apakah studi banding dengan Jakarta. Jadi gini, untuk pengelolaan KRL di 26 itu nanti rencana akan dihandle oleh anak perusahaan kami, PT KCI yang mengelola KRL di Jakarta juga. Gitu. Jadi nggak perlu studi banding, mereka mau udah tahu gitu ya. Oke. Jadi ini 26 ya suatu hal yang luar biasa nih. Baru pertama ada kereta listrik di luar Jakarta. Ya di 26 ini di Yogyakarta. Dan pengelolanya pun juga sama. Jadi itu adalah salah satu anak perusahaan dari PT Kereta Api. Nah, untuk masalah yang tidak berlangganan tadi itu memang sementara diwacanakan bahwa untuk di 26 itu kita pakai KMT. Ya. Itu apa Pak? Yaitu yang kartu multitip itu. Nah, nanti kalau yang sifatnya itu tidak berlangganan, itu kelihatannya akan dibahas lebih lanjut ya dengan tim dari anak perusahaan kami yang nantinya akan mengelola KRL tersebut. Oke, karena sini juga masih uji coba gitu ya. Baik, selengkapnya nanti akan ada di sesi yang keempat. Tetap bersama kami pemirsa dalam Rebuk Transportasi. Kami kembali sesaat lagi. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di sesi terakhir ini. Kita akan bahas lebih banyak lagi terkait dengan era baru kereta api listrik di daerah istimewa Yogyakarta. Tadi pertanyaan dari Pak Toto yang ada di Gambiran sudah terjawab semua bahwa sudah studi banding belum? Nggak usah studi banding karena mereka yang menggarap ini juga menggarap kereta api listrik yang ada di Jakarta gitu. Jadi nggak usah khawatir ya, mudah-mudahan nanti semuanya berjalan dengan lancar. Dan ini uji cobanya sudah dijalankan. Mulai kapan Pak uji cobanya? Jadi uji coba yang dijalankan itu kaitannya dengan masalah pengujian dari sarana dan prasarananya.
Jadi belum melibatkan penumpang gitu. Belum. Oke, kalau yang koridor 3-nya Transjogja kan melibatkan penumpang nih, uji Iya, cobanya, gratis muter gitu. Tapi kalau ini belum memang. Belum. Oke, jadi apa yang sudah didapatkan hasil uji coba dari kereta api listrik ini, Pak? Jadi yang sudah didapatkan itu pertama kita akan menyesuaikan dengan infrastruktur stasiun dengan Jadi desain teknis ya, masih teknis ya. Oke, teknis baik. dengan Kita terima desain dulu. kereta tersebut. Oke, terima dulu penelpon yang bergabung. Halo, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Iya, selamat sore Bapak. Dari Pak Tri Bantul. Oh iya, monggo Pak Tri. Ada yang ingin disampaikan Pak Tri? Iya, jadi saya mau tanya, Iya. ke depannya ini keretanya Hmm? kayak di Jakarta itu nanti nambah shelter nggak? Bagaimana Pak? Soalnya kan ini stasiunnya kan terbatas ya, Ya. yang ada di Jogja ini. Jadi kayak Jakarta itu kan ada kayak shelter-shelter tambahan. Apakah nanti dimungkinkan seperti itu tidak? Untuk tambahan shelter supaya Stasiun. Tambahan beberapa stasiun. jarak yang Iya. orang-orang yang bangkitannya itu ada Iya. bisa memanfaatkan jalur KRL ini. Hmm. Mungkin begitu aja. Oke, Makasih. ya jadi penambahan stasiun ya yang Pak Tri maksudnya ya? Ya, oke, baik. Terima kasih Pak Tri yang ada di Bantul. Baik, ini ya Pak Tono lagi nih. Ya, Silakan Pak Tono. Jadi kalau untuk penambahan stasiun baru ya, Iya. betul-betul baru itu memang belum. Tapi kalau untuk penambahan tempat persinggahannya itu memang nambah 4 tadi itu. Oke. Di Delanggu, Ceper, Serowot sama Prambanan. Oke. Ya. Jadi sebenarnya ini sudah ada, Sudah tapi ada. di Yang sementara ini kan di stasiun-stasiun tersebut itu masih belum berhenti. ya, Nah, ya, nanti akan diberhentikan. di situ. Iya. Oke. Tapi kalau untuk yang benar-benar baru belum ya. sementara belum. Tapi kedepannya mungkin bisa jadi juga kalau misalnya uji cobanya nanti. Growth-nya itu semakin tinggi ya, Iya. tidak menutup kemungkinan. Itu bisa dilakukan juga ya. Iya. Oke, baik. Pak Gun, kalau tadi kita ngomongin soal yang ada di Jogja Solo gitu ya. Nah, ini saya juga pengen nanya nyinggung-nyinggung dikit lah untuk perkembangannya yang sampai ke kereta api Bandara Iya seperti apa, Pak Gun? Perkembangan saham bandaranya saat ini mungkin kalau progres fisik ya, progres fisik sudah sampai 78%. Oke. Jadi mungkin struktur bawahnya ini sudah hampir selesai ya. Jadi Ya. artinya yang pembangunan kayak tiang-tiang slab on pile-nya itu sudah terbangun. Kemudian girder untuk peron di KA Bandara itu kemarin sudah naik. Ya nanti mungkin selanjutnya untuk struktur atasnya ini panel-panel slabnya sebagian sudah terpasang. Ya. Nah kemungkinan akhir tahun ini bisa progres fisik itu bisa lebih dari 80% ya, 83%. Nah untuk struktur atas nanti mungkin tahun depan dilanjutkan tahun depan. Target itu bulan Mei kita bisa coba. Sudah laksanakan ya? Sudah jalan ya? Mungkin Sudah jalan apa fisiknya sudah jadi dulu? Bulan Mei itu? target memang sampai dengan sebelum Lebaran ya, sebelum Lebaran kita coba uji coba operasi. Semoga Uji itu coba bisa, dulu. Ya. Mudah-mudahan Lebaran sudah bisa dipakai gitu ya. Mudah-mudahan. Ya targetnya optimis lah, optimis bisa di Lebaran bisa teman-teman sudah digunakan. mulai bisa menggunakan. Nah, kalau ke Pak Tono sendiri, gimana sih bikin masyarakat tuh tertarik untuk naik kereta api dari rumah gitu ya menuju ke bandara gitu? Sejauh ini gimana sih supaya bikin mereka tertarik gitu? Ya, jadi ini untuk kereta Strategi bandara lah ya, strategi Pak ya. Baik, jadi gini Bu, kita kemarin sudah beberapa kali lakukan sosialisasi ya, sosialisasi promosi bahwa kita ada angkutan integrasi ya dari kereta api ke bandara, apalagi kan bandara YIA cukup jauh ya dari Jogja. Nah, dengan menggunakan transportasi kereta api bandara itu akan lebih cepat dan lebih lancar dan itu juga berapa menit sih Pak ratingnya Nyun bagus. Sewu kalau misalnya pakai kereta api? Ke bandara itu sekitar cuma 25 menit dari Jogja. Dari Tugu berarti dari Tugu ya. Tugu ya, betul. Cepet banget Pak 20. Iya, nanti dari sana dari stasiun Wujud nanti ada angkutan lanjutannya. Iya. Dari Damri kita juga sudah ada kerjasama dengan Damri juga ya. Jadi nanti yang sekarang ya Pak ya. Jadi kan sekarang sampai Wujud dulu. Iya. Wujud nanti disambung sama Dengan Damri. Nah, nanti mudah-mudahan kalau proyeknya sudah jadi ya bisa langsung lewat ke Dundang, tembus masuk ke bandara. Itu kalau misalnya nanti sudah jadi berapa menit nanti dari misalnya Tugu ke Mungkin bandara? bisa lebih
cepat lagi ya. Nanti tergantung nanti trek yang bandara Kedundanya itu bisa dilewati kecepatan berapa. Yang mudah-mudahan nanti bisa lebih cepat lagi. Oke, baik. Dan syukur-syukur nanti KRL ya. Ya. Jalan dulu lah fisiknya yang sekarang. Syukur-syukur nanti lo doakan boleh saja ya. Oke, baik Pak Oyot, apa sih dukungannya selain tadi yang sudah disampaikan Pak Oyot ya, dukungannya seperti mendukung transportasi koneksikan gitu. Dari Pemda sendiri dukungannya apa lewat Dinas Perhubungan? Ya, memang kita juga harus memahami bahwa kondisi jalan kita itu nggak akan bertambah ya. Iya, segitu aja. Dan pertumbuhan jumlah kendaraan juga luar biasa. Kami memang berharap dan menghimbau kepada masyarakat itu. Kita membantu untuk sosialisasi agar setia dengan menggunakan angkutan umum lah. Baik ke bandara, ke stasiun, sehingga kita menciptakan integrasi moda antar moda gitu. Baik. Kalau dulu kan di Maguwo ini kan sudah 3 moda di situ. Nah, harapannya di YIA itu juga bisa 3 moda di sana. Gitu. Ada kereta, ada transportasi darat, ada udara di situ. Ya kita support di situ dan di integrasinya. Oke, baik. Jadi harapan-harapan ini tadi yang sudah disampaikan mudah-mudahan juga nanti disupport oleh masyarakat gitu ya. Jadi masyarakat juga perlu tahu dan mudah-mudahan yang selama kurang lebih 1 jam ini Anda bisa dapat banyak informasi terkait dengan era baru kereta api listrik di daerah istimewa Yogyakarta. Jadi kalau terkait dengan desain jalur ganda dan segala macam, mudah nanti tugas teman-teman yang ada di sini, tapi mudah-mudahan masyarakat sebentar lagi akan menikmati apa yang menjadi prosesnya sampai dengan sekarang ini. Agak nggak enak memang prosesnya ya, karena harus ada macet dulu dan segala macam, tapi mudah-mudahan kedepannya lebih baik. Terima kasih Pak Gun, Pak Tono, Pak Oyot, matur nuwun untuk informasinya. Dan pemirsa, untuk Anda yang sudah bergabung dengan kami, terima kasih sekali untuk pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan dan juga masukan-masukan. Mudah-mudahan kedepannya apa yang menjadi era baru kereta api listrik di daerah istimewa Yogyakarta berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan kita semua pastinya. Amin. Lagu terakhir ini dari teman-teman The Transporter, ada satu lagu War of Us. Wah, ini Mas Rizky nih yang nyiptain lagu nih. Hati-hati nih kalau udah pernah tugas mereka jadi musisi sebenarnya. Baik, terima kasih untuk Anda sudah bergabung. Saya Vina Maya dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Sampai jumpa lagi. Salam Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sky is full of rain, I can say the colors we can feel, but the word cannot squeeze me. Was you in the drum, mousing out irony, make us in the slum. We can play all the games they wanna play. We can say what is on our way, jumping in the ground, bending in the flow, turning on the sound. Let us play to let them down, down. Them down.